Saya mau bertanya begini kepada para pemimpin. Predikat dominan atau julukan dominan untuk orang-orang percaya Tuhan Yesus di kitab para rasul itu disebut apa? Bukan orang Kristen. Bukan. Kata Kristen pun cuma sekali disebut. Murid. Betul. Itu kata dominan. Dari mulai pasal 1 sampai pasal 28 disebut murid. Saudara, banyak kita lupa tentang kata sakti. Buat saya, murid ini kata sakti, saudara. Sebetulnya kata Kristen itu buatan iblis. Maaf, jangan kaget dulu. Kenapa? Karena dari mulut Tuhan Yesus sendiri tidak pernah keluar kata Kristen. Kata Kristen itu dari mulut orang Romawi, yang jelas bukan orang yang percaya. Bahkan kalau kita belajar sejarah, kata Kristen itu ejekan, saudara. Kata Kristen itu sangat tidak alkitabiah. Sama seperti, siapa ingat tenaga kerja Indonesia yang di Malaysia? Sebutan ejekan orang apa kalau orang Malaysia nyebut? Bukan, endon. Itu kata yang jelek. Sama seperti kalau saudara ketemu orang Afrika, jangan sekali berkata negro. Buat orang Afrika, kata negro itu jelek artinya. Mereka nggak suka. Nah, begitu pula kita orang Indonesia kok di Malaysia, endon, ada endon. Itu ejekan yang sangat tidak baik. Sama seperti kalau kita ketemu turis kulit putih, kita bilang bule, itu kan nggak baik. Nah, kata Kristen itu ejekan pada zaman itu. Tapi iblis buat itu jadi yang dominan sekarang. Kata murid jadi hilang. Hampir gak ada lagi istilah dalam gereja menyebut orang percaya itu murid. Jarang sekali. Betul tidak? Saya ingin aja ini tukar pikiran dulu ya atau tidak, saudara? Hari Minggu malam jam 7 kami baru tiba dari Israel. Kenapa kali ini saya ke Israel? Karena ada 2 orang yang bukan Kristen. Satu orang Magelang Muslim, satu orang Boni Buddha. Itu minta diantar ke Israel. Saya berangkat bersama istri. Udah? Nah, jam 7 tiba, pesawat saya lanjut ke Denpasar itu jam 9 malam. Jadi saya nggak sempat ambil barang, istri saya ngambil, saya langsung berangkat. Tadi siang jam 1 kurang saya baru tiba di Cengkareng. Dan langsung jalan ke sini, saudara. Dari Israel kami berangkat itu kalau dihitung sama transit 32 jam. Nah, untuk apa saya ke Denpasar? Tanggal 24 Februari yang lalu saya pelayanan di Denpasar, diajak makan oleh satu keluarga ke restoran ikan bakar Cianjur. Salah seorang pelayan restoran itu dia orang Cipanas, orang Sunda, Muslim. Roh Kudus bicara kepada saya tentang hidupnya. Karena dia masih kerja, maka saya tidak mau ganggu. Saya bilang, boleh nggak saya minta nama dan nomor teleponmu? Dia pasti kaget, untuk apa Pak? Ada sesuatu yang saya mau bicara kepada saudara. Baik. Terus dia kasih, saudara. Perhatikan orang. Orang itu berharga di hadapan Tuhan. Untuk kita lah Yesus itu mati. Nah, oke. Saudara, malam itu tutup rumah makan, saya SMS dia. Apa saya bisa telepon kamu sekarang? Oh boleh Pak, saya sudah di tempat kosnya. Saya telepon. Saudara, 1 jam lebih dia bicara kepada saya lewat telepon tentang hidupnya dan apa yang Roh Kudus katakan kepada saya. Tuhan jamah dia. Sejak hari itu, tiap hari dia pasti kontak saya. Selama di Israel pun dia kontak. Saudara, nah dia belum pernah menemukan arti hidup yang sedalam itu. Nah dia itu minta. Hampir tiap hari dia bilang, kapan Bapak bisa ke Denpasar? Saya pengen ketemu. Nah jadwal saya cuma 2 hari. Tapi malam itu, minggu malam gak sempat ketemu. Karena saya tiba di Denpasar sudah hampir 12:30. Di rumah anak saya nginap. Nah kemarin saya baru ketemu. Seharian saya jalan dengan dia kemarin. Dia cerita semua kehidupan. Tadi pagi saya harus tinggalkan dia karena saya harus ke sini.
Nah, untuk satu orang itu, saya ke Denpasar, nggak ada undangan pelayanan apa. Saudara belajar melihat orang itu begitu berharganya di hadapan Tuhan. Oke? Saya beri beberapa contoh ya. Maaf, kata murid saya tinggalkan dulu karena topiknya tiba-tiba ingat itu. Kita buka Yohanes pasal 4, saudara, ayat 2 dan 3. Jadi ini cara kita hidup. Yohanes 4 ayat 2 dan 3. Ya. Maka itu selalu orang itu kita perhatikan. Selalu. Saya ini kalau punya makanan lebih saya mesti bawa. Nanti saya ketemu siapa di jalan saya akan kasih. Saya nggak mau punya makanan lebih di rumah. Toh nggak kemakan juga. Maka itu tadi waktu kami masuk kamar, ada tahu Sumedang ceceran di pinggir. Aduh, saya rasa sayang sekali. Saya pikir nggak tahu siapa punya. Terus begitu saya selesai ganti pakaian, ada 2 ibu dari kamar sebelah. Loh, ini jatuh kok nggak dibuang? Oh, berarti ini jatuh. Nah, sayang. Lihat makanan seperti itu, banyak orang lapar, saudara. Ya, nanti saya akan periksa kalau saudara makan. Saya paling tidak suka ada makanan sisa di piring. Apalagi kalau kita ngambil sendiri, saudara. Ingat ya, mata, mulut, dan perut itu nggak pernah sinkron. Ngerti kata itu? Mata bisa melihat, aduh enak ini, aduh enak ini. Sampai mulut, ya. Nah, setelah ambil banyak terus dibuang. Itu jahat dan kejam, catat. Saya mengajar tidak boleh ada makanan sisa, 1 butir nasi pun jangan ada di piring. Itu kejam dan jahat, saudara. Setuju nggak saya ngomong ini? Maka itu awas yang sampai banyak sisa makanan di piring, malam saya akan cek waktu makan. Serius. Ingat Lukas 16, kalau kita nggak setia pada perkara kecil, surga nggak akan mempercayakan perkara besar dalam hidup kita, termasuk hal makan, termasuk buang sampah. Banyak murid-murid saya sudah dewasa sekarang karena dari tahun 70-an saya selalu punya slogan. Kalau saudara Jaka masih ingat nggak waktu ikut Jombor apa? Saya bilang selalu punya kata gini: membuang sampah tidak pada tempatnya itu berdosa. Itu saya ajarkan pada banyak orang. Membuang sampah tidak pada tempatnya itu berdosa. Seringkali makan plok enak saja, kita lupa anak-anak kita nggak pernah ajar seperti itu. Kalau anak kita membuang sampah di tempat sampah, beri pujian, katakan papa bangga dengan kamu. Dari kecil kamu sudah tahu aturan di mana. Maka sampai dia tua sampai mati nanti dia akan ingat itu. Dari ajarkan hal-hal kecil dalam hidup ini, sudah itu penting. Kalau kita menumpahkan sesuatu, cepat ambil kayak tahu tadi, saya akan cari siapa yang buang. Oh, maaf, siapa yang menjatuhkan. Harus cepat diambil, masukkan ke sampah, atau cari kucing atau cari anjing suruh makan. Kalau kita nggak suka, ada yang suka yang lain. Ngerti tidak? Itu prinsip saya. Ini contoh lain lagi. Perjalanan kami dari Gunung Sinai menuju Kairo, itu seharusnya cuma 5 jam, minimal 6 jam maksimal. Karena ada kerusuhan demo besar-besaran di Mesir, maka jalan rute itu ditutup. Jadi kami harus memutar jadi 12 jam, saudara. Wah, secara peserta rugi juga, ikut begini bayar, hilang berapa acara ya, tapi terpaksa, mau bagaimana lagi. Ternyata yang antri bisnya banyak, jadi 14 jam kami masuk Kairo. Jadwal makan malam sudah lewat, perut sudah nggak enak semua, capek 14 jam di bis. Tapi makanan sudah dipesan. Akhirnya ada 6 orang yang gak mau makan karena sudah terlalu malam. Terus saya tanya kepada tour guide-nya, boleh gak itu dibungkus? Dia kaget, untuk apa? Ya siapa tahu ada yang perlu. Dia bingung lihat konsep saya begitu. 6 dibungkus sudah. Begitu kami masuk ke hotel, ternyata jaraknya dari jalan raya ke dalam, kayak IGSG ini kan masuk itu. Terus satpam ya yang buka portal itu, Roh Kudus gerakan saya minta guide-nya tanyakan, saya nggak bisa bahasa Arab. Tolong tanya, dia sudah makan atau belum? Ternyata dia belum makan dengan temannya. Jadi saya keluarkan 2 bungkus. Wah, dia senangnya. Jalan lagi, saya kaget. Jam segitu, sampai jam 12 malam masih ada petugas hotel yang nyapu, bersihkan pohon-pohon baru dipotong di pinggir. Saya bilang stop dulu. Kaget juga ini tour guide-nya, kenapa? Coba tanya yang nyapu itu, sudah makan atau belum?
Ternyata dia bilang belum 2 orang. 2. Sisa berapa? Sisa 2. Sudah sampai di hotel. Wah, nggak mungkin saya bawa masuk kamar. Terus tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya, tanya, Tuhan ini siapa yang perlu 2 lagi? Tanya sopirnya. Anaknya berapa? 2. Kamu bawa ini untuk pulang. Saudara, hal-hal kecil saya perhatikan orang lain. Saya nggak mau kenyang untuk diri sendiri. Kalau saya punya lebih, saya ingin bagi. Oke, baca Yohanes 4 ayat 3. 1, 2, 3. Ya, stop. Kata yang penting, kembali lagi ke Galilea. Itu artinya apa? Kalau ada kata kembali lagi ke, artinya, nah tadi sudah ke situ. Ibu bapak perhatikan, tidak semua kita pernah ke Israel, tapi kita bisa bayangkan itu padang pasir, betul? Sampai hari ini masih padang pasir, nggak ada warung es. Zaman es dulu nggak ada es. Kalau Yesus anak Tuhan harus kembali lagi ke Galilea, ada apa harus balik? Oke, ayat 4. Iya, 1, 2, 3. Nah, lihat peta nanti, itu muter. Kalau ke Galilea setelah dari Yerusalem, itu muter lewat Samaria itu. Nah, yang menarik adalah kata harus. Siapa yang mengharuskan ini? Betul? Berarti ada bukan? Loh, ada nggak berarti yang memerintah Tuhan Yesus? Loh, saya tanya ada tidak? Ada, karena harus. Nah, siapa yang memerintah Tuhan Yesus? Bapa di surga. Kita nggak usah baca kisahnya karena kita semua sudah tahu. Dia harus ketemu siapa hari itu? Pelacur, saudara. Surga tahu panas terik. Ingat di ayat 6 kata hari itu tengah hari panas terik. Karena sampai zaman ini pun semua perempuan di daerah padang pasir ngambil air itu cuma 2 kali sehari, pagi-pagi dan sore. Nggak mungkin siang karena panas. Kenapa pelacur ini harus siang? Karena dia malu kalau pergi dengan teman-teman perempuan yang lain. Pasti akan jadi bahan pembicaraan. Lebih baik yang sepi, nggak ada orang. Nah, ketika surga tahu pelacur ini menjerit kehausan, maka surga menyuruh anaknya, putar kamu nak, putar. Ada yang perlu kamu siang ini. Lukas 7 mulai 36, catat saja ayat yang usah dibuka. Sama. Hari itu Tuhan Yesus dapat dinner gratis, diundang makan malam gratis oleh seorang Farisi bernama Simon. Ingat ibu bapak saudara-saudara, buat Tuhan Yesus bukan mumpung diundang makan gratis aku pergi, tidak. Tapi surga yang menyuruh dia mengiyakan undangan itu karena ada seorang yang perlu dia. Masih ingat? Memang Lukas 7 tidak menulis siapa perempuan itu. Karena ditulis di ayat 36, ada perempuan yang terkenal berbuat dosa di kota itu. Nah, kalau kita meneliti, maka dia adalah perempuan di Yohanes 8 yang ketangkap basah berbuat zina. Masih ingat? Karena dia masih syok. Satu kata saja yang Yesus ucapkan, lempar, mati dia. Kalau saudara dan saya adalah perempuan itu, kita masih gemetar, saudara. Maka itu ketika Yesus tanya di mana mereka semua, tidak ada. Baik, kalau mereka enggak menghukum kamu, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah, tapi janji jangan buat dosa lagi. Nah, karena dia masih belum sadar betul, aku ini masih hidup atau sudah mati. Yesus pergi, dia enggak tahu. Begitu dia mulai sadar, loh, kemana dia tadi? Siapa orang itu? Kan dia belum pernah kenal. Dan selama akhirnya sejak itu dia dengar tentang Yesus. Nah, dia cari kapan aku ketemu dia. Mari saudara saya peragakannya. Coba tempatkan diri kita. Ingat orang-orang Farisi. Bisa nggak mengundang orang berdosa ke rumahnya? Zaman itu jangan lagi ke rumahnya. Kelompok ini dan kelompok pemungut cukai dan kelompok kusta boleh nggak masuk ke bait suci di Yerusalem? Oh, baru nongol aja diusir. Sekarang bayangkan, ketika perempuan ini mendengar
Yang dia cari selama ini, yang membebaskan dia dari hukuman mati itu ada di kotanya. Tapi masalahnya di rumah orang Farisi. Mana mungkin aku masuk? Jadi saya bayangkan begini, saudara. Kalau saya gambarkan, ini botol minyaknya. Saya bayangkan dia mondar-mandir di depan rumah Simon. Kira-kira ya atau tidak? Mondar-mandirnya untuk apa? Mikir, masuk tidak? Masuk tidak? Saya bayangkan begitu. Mungkin pikirannya juga bergulat dengan dia. Kan kamu bisa cari kapan-kapan lagi. Toh dia masih ada di sini kok. Boleh nggak dia berpikir seperti itu juga? Tapi keputusan terakhir, masuk. Dan masuknya luar biasa. Nggak permisi. Nggak ada ayatnya memang. Tapi kita tahu di ayat 38, 39 dikatakan, langsung dia menuju tempat Yesus duduk. Dan tanpa ABC babi bu, dia langsung nangis. Kenapa dia nangis? Dia berterima kasih. Karena dibebaskan dari hukuman mati. Jadi Yesus Tuhan bukan karena makan gratis, saudara. Tapi karena ada orang yang perlu dia. Kemarin siang, waktu saya jalan dengan anak ini. Saya ini sudah berapa lama ini harus cukur. Rambut saya panjang. Walaupun rambut dikit tetap perlu dicukur masalahnya. Oke. Nah, terus saya lihat ada salon Johnny Andrian di Sentro di Denpasar. Terus saya bilang anak ini, kamu temani papa ya, papa mau cukur. Saudara, yang megang kepala saya namanya Eka, orang Banjar. Begitu saya tanya dia Banjar, terus saya ngomong dikit bahasa Banjar, dia kaget. Saudara, selama dia cukur saya, karena masih saya Roh Kudus jamah dia luar biasa. Saya kenalkan diri saya pendeta ya. Saya tahu kamu Islam, tapi jangan mempersoalkan. Begini yang Isa katakan kepada saya tentang hidupmu. Kenapa kamu sulit ngampuni bapakmu? Saudara, itu gunting berdiam. Dia diam. Saya tahu dia shock. Berapa saat baru tangannya turun. Bapak kau tahu bapak dukunnya? Bukan. Saya pendeta ya kan. Terus saya dengar ini gigi bunyi. Gitu ya. Umur 4 tahun saya dititipkan ke om saya. Sejak hari itu saya sakit hati dengan bapak saya. 6 tahun yang lalu bapak saya meninggal. Saya nggak ingin pulang, saya nggak ingin ketemu dia. Pak, memang dendam itu masih ada sampai hari. Saya bilang, oke Eka, teruskan nyukurnya ini, jangan berhenti. Saya bilang begitu. Saya minta nomor teleponmu nanti. Nah, saudara, malam itu di SMS saya bilang, pokoknya kalau kamu selesai SMS nanti bapak telepon. Nanti kalau sempat saya bacakan SMS-nya. Saudara, malam itu SMS, hari ini 4 kali SMS saya. Telepon saya. Saya bilang, Eka, akhirnya dia manggil saya bapak, bukan sebutan. Dia bilang, Pak, saya belum pernah menyebut kata bapak seakrab ini, baru hari ini, Pak. Apa cita-citamu, Eka? Saya ingin punya salon sendiri. Baik, kalau kamu punya salon sendiri harus punya modal. Tapi modal paling penting, Kak, bukan uang, keterampilan. Mau nggak kamu kursus? Mau. Hari ini pas ada libur dia, maka itu dia bisa kontak saya. Saya paksa dia, kamu cepat cari kursus apa yang suka Rudy Suwarno. Baik, kamu tanya. Waktu saya sampai di jalan tol tadi di SMS, Pak, biayanya mahal 15 juta. Nggak apa-apa Kak, Bapak kan bayar. Tapi bilang nyicil ya, saya bilang begitu. Karena saya tunggu uang juga masalahnya. Dia tertawa waktu saya bilang nyicil. Tapi dia kaget. Bapak kan baru kenal saya. Saya bilang iya, Isa sudah kenal kamu lama. Itu yang menyuruh saya. Saudara, cari jiwa itu gampang. Asal kita perhatikan orang. Minggu malam saya turun 1:30. Anak saya mau jemput. Tapi karena ada anak kecil yang baru 1,5 tahun, jangan, papa naik taksi saja. Karena pesawatnya terlambat. Gak apa-apa. Anak saya tahu. Karena saya mau jadi berkat. Itu dapat taksi, saya tanya, namanya Kadek. Kadek itu istilah orang Bali anak kedua. Saudara, aku harus ngomong sesuatu. Wah, Tuhan jamah dia. Waktu di depan pintu rumah anak saya kaget. Kok gak masuk? Terus dia lihat saya lagi doakan Kadek. Saya tanya dia, apa cita-citamu? Setelah saya sampaikan apa yang saya terima dari Roh Kudus, dia kaget. Bapak kok bisa tahu masa lalu saya?
Terus dia cerita, Pak, teman saya Hindu belum lama ini jadi Kristen. Oke, kamu hubungi dia nanti. Nah, saya bilang Yesus Tuhan yang bicara. Terus, apa cita-citamu? Karena mungkin kamu akan jadi supir terus. Iya, Pak. Saya tuh pengen jadi guide, bagus. Jadi guide modelnya pertama adalah bahasa. Kamu ingin kursus bahasa apa? Dan saya ingin kursus bahasa Jepang. Cari kursus, Bapak yang bayar. Serius, Pak, serius. Karena Tuhan yang menyuruh Bapak untuk menyelamatkan kamu. Saudara, jadi cuma 2 malam di Bali, 2 jiwa didapat. Cepat sekali. Karena perhatikan orang. Selalu orang. Itu nomor 1. Maka itu maaf Ibu Bapak. Yang sibuk dengan fasilitas. Maaf. Moving to the next level. Itu merubah semua konsep hidup kita. Satu saja yang menghalangi kita naik ke tingkat lebih tinggi lagi. Cuma 1, bukan 2. Jangan-jangan berkata setan. Jangan. Sekali-sekalilah berbelas kasihan pada setan. Jangan disalahkan terus. Setan itu nggak perlu disalahkan. Dari dulu sudah salah. Betul? Maka itu kita buang-buang waktu kalau nyalakan setan terus. Salah itu di diri kita. Setuju tidak kalau saya ngomong ini? Bukan kesetannya diri kita ini. Maka itu sekali kasihan dia. Masih disalahkan terus. Nah begini. Penghalang satu-satunya yang membuat kita sebagai gereja sulit naik ke tingkat berikut, the next level. Bukan setan, tapi materi. Dengar ini baik, materi. Ini yang menghalangi kita. Materi itu bicara macam-macam, fasilitas juga. Ini yang kita harus tahu. Oke, saya harus berhenti dulu. Bagian ini nanti muridnya jadi lupa. Nanti saya akan balik dengar. Kalau kita sudah menyebut murid, itu betul. Jadi mulai hari ini, kalau perlu pelan-pelan kita membuang kata Kristen. Karena itu enggak Alkitabiah. Murid itu enggak Alkitabiah. Oke, saya tanya. Satu saja ciri murid. Begitu mendengar kata murid, saudara muncul apa di konotasi di otak kita? Bukan. Belajar. Nah, saudara berkata tak karena terang saya marah-marah tadi itu kali. Enggak. Begitu mendengar kata murid, itu belajar. Betul? Enggak mungkin kalau murid hobinya enggak suka belajar. Celaka sekali itu. Nah, saudara, saya teruskan dulu. Kalau kita semuanya setuju dengan demikian, murid itu cirinya adalah belajar. Ini pertanyaan penting. Murid di negara mana saja, kalau disebut belajar, itu belajar yang sudah dia tahu atau yang belum? Yang betul. Sudah tahu atau yang belum? Yang benar. Betul memang. Bukan saya meragukan. Kenapa saya tanya berulang-ulang? Maaf. Kalau kita belajar yang baru, itu berarti kita sudah pernah tahu atau belum? Wah, pintar semua ini. Tapi maaf, berapa kali kita sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan, ketika Roh Kudus menyatakan yang baru, kita berkata sesat. Lo jawab, ayo ngaku. Kita belum selidiki. Sesat. Sesungguhnya gereja adalah lembaga yang paling bodoh sedunia. Maaf saya berkata. Kenapa? Karena kita tidak pernah ingin tahu hal yang baru. Yang kita khotbahkan sebagai hamba Tuhan, yang kita dengar di khotbah-khotbah teman hamba Tuhan, itu cuma mengulang. Cuma mengulang. Maka itu mengapa banyak kali kalau kita khotbah jemaat tidur, karena jemaat sudah hafal khotbah kita. Cuma tinggal nambah ilustrasi kesaksian beda-beda saja. Maaf, saudara. Doktrin yang menyebabkan kita nggak pernah belajar hal yang baru. Karena begitu ada dogma, ada doktrin, membuat kita menolak yang baru. Lihat semua ilmu pengetahuan saudara, majunya luar biasa bukan? Perkembangan teknologi begitu hebat. Mengapa ilmu pengetahuan begitu cepat maju? Mengapa teknologi begitu cepat maju? Catat. Karena di ilmu pengetahuan
tidak ada doktrin yang dipegang mati. Renungkan kalimat ini, saya minta kalau sudah setuju, jawab setuju. Saya ulangi. Mengapa ilmu pengetahuan sains bisa luar biasa perkembangannya? Ayo, kita saja, jangan yang generasi 50-an. Saya ini keluaran 50-an. Jangan diomong terlalu jauh. Anak kita yang lahir tahun 80-an saja, buku pelajarannya bisa dipakai adiknya enggak yang tahun 2000-an? Kenapa? Karena ada yang baru. Apalagi jangan bilang yang SD-nya masih tahun 60-an awal. Jangan ngomong, saya ketinggalan jauh. Loh, betul tidak? Maaf, doktrin gereja ditemukan abad keberapa itu? Betul? Masih dipakai sampai hari ini. Karena gereja tidak jadi murid, nggak mau belajar yang baru. Cuma ngulang, dan ngulang. Yang khotbah bosan, yang dengar lebih bosan. Jawab iya atau tidak? Ya. Kalau sampai kita nggak bosan khotbah yang sama terus, terlalu kita ini sudah begitu saja. Maka itu kenapa kalau saya ngajar saya mesti ngerekam, saudara. Karena saya terlalu dapat hal yang baru dari Roh Kudus. Dan saya harus dengar lagi, saya mau belajar lagi. Ini alat rekam saya pegang. Saya mau ulang lagi. Saya ketemu hal baru. Saya kagum pada Roh Kudus. Tahun 78 atau 76 saya lupa. Saya tuh pernah berkata gini pada Papa di surga ini. Ini kan masih bicara moving to next level. Saya bilang, Papa, dokter kalau memberi ceramah itu nggak akan pernah kehabisan bahan. Karena penyakit itu tambah terus. Betul tidak? Bahannya ada terus. Seorang arsitek memberi ceramah tentang bangunan, bahannya nggak pernah habis. Model baru muncul terus. Betul? Seorang ahli manajemen, dia memberi ceramah manajemen, memberi kuliah manajemen, nggak pernah habis bahannya. Karena baru terus ilmu manajemen ini dan semuanya. Tapi kami ini, para hamba Tuhan ini, bahannya nggak pernah tambah, ya 66 kitab itu saja. Apa lama-lama nggak habis ini dikhotbahkan? Pernah mikir gitu nggak, saudara? Saya pernah mikir. Karena kita nggak boleh nambahin, nggak boleh ngurangi Alkitab, betul tidak? Dan cuma itu saja. Saya merasa Papa cuma senyum lihat kepolosan saya ngomong seperti itu. Maaf Ibu Bapak, saya cuma cerita ini kemuliaan buat Tuhan. Agustus 2012 ini bersama istri saya nanti saya akan mensyukuri, kamu akan mensyukuri 40 tahun saya khotbah. Saya itu khotbah pertama tanggal 26 Agustus tahun 72, saudara. Dan itu saya hitung sebagai saya mulai main. Padahal sebelumnya jadi guru sekolah minggu sudah lama. Ketua remaja, ketua pemuda saya sudah lama. Tapi khotbah di umum saya mulai 72 tanggal 26 Agustus. Ternyata hampir 40 tahun kurang berapa minggu ini bahan yang sama nggak habis-habis. Kagum nggak pada Roh Kudus guru hebat itu. Amin. Maka itu kalau ada di antara saudara yang merasa kehabisan bahan untuk khotbah atau untuk ngajar, maka disinilah tempat yang tepat, karena pengurus Mission Care memiliki tema moving to the next level. Amin. Ini tempat yang tepat untuk kita belajar jadi murid. Jadi seharusnya semua kita sebagai pengkhotbah hamba Tuhan, sebagai pemimpin, sebagai anak-anak Tuhan itu rakus dengan hal-hal baru. Amin kan ini. Saya ulangi lagi kalimat ini penting. Harusnya kita para pemimpin itu rakus dengan hal-hal baru. Amin. Puji Tuhan. Marga Bapak. Nah, harus rakus hal-hal baru, saudara. Amin. Saya ini nggak cuma Alkitab saya baca, saya banyak baca buku. Karena itu penting. Baca koran, saudara. Awas kalau ada istri hamba Tuhan hobinya sinetron, bertobat itu. Enggak, malah pinter tuh nonton sinetron terus. Saudara harus baca untuk tahu perkembangan dunia ini luar biasa. Maaf, saya beri contoh kecil. Siapa yang pernah capek dan sempat marah pada anak-anak kandung, hobinya ganti telepon, ganti HP, betul tidak? Kenapa?
Karena nantang, saudara. Setiap hari di pabriknya itu diproduksi tipe baru terus. Bayangkan, yang buatan manusia aja bisa begitu hebat. Masa Roh Kudus kita berangus, nggak boleh ada yang baru? Salah besar. Saya mau tunjukkan 2 ayat saja bahwa kita sebagai murid harus rakos hal-hal baru karena guru besar kita. Siapa dia? Roh Kudus, bukan Tuhan Yesus. Ini seringkali salah. Guru memang Yesus, tapi guru besar itu Roh Kudus. Kenapa? Dengarkan baik-baik. Oke, berarti yang 2 ayat saya tunda dulu. Coba baca ke Yohanes 16 ayat yang ke-12. Ini penting. Maka itu hargai Roh Kudus dengan begitu hebat dalam hidup ini, saudara. Oke? Cepat, salah seorang dengan suara kencang. Yohanes 16 ayat 22. Ayat 12. Pak berdiri, nggak bawa Alkitab di depan. Ayo, ya berdiri. Ya silakan Pak. Jadi nggak bisa baca nggak? Tadi kan diminta Pak berdiri baca. Nggak ada Alkitabnya di situ, baca bagaimana? Oke Pak, silakan. Oh ada di HP. Oke Pak, oke. Ya dengarkan. Banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ya terima kasih. Saudara, mari kita kembali ke kisah itu. Jadi begini. Yohanes 13 sampai Yohanes 16, catat ya. Yohanes 13 sampai Yohanes 16 itu terjadi di satu tempat, yaitu di kamar sebuah bangunan lantai 2. Dan di saat yang sama dari sore sampai malam hari, sebelum Yesus masuk ke Getsemani, di situ ada perjamuan terakhir, basuh kaki, dan Yesus menyatakan kamu bukan lagi hamba tapi sahabat. Semua ada di situ. Jadi bayangkan suasana Yohanes 13 sampai 16, suasana mengharukan karena perpisahan. Betul tidak, saudara? Nah, klimaksnya di ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Bayangkan sekolah cuma 3,5 tahun. Kalau tanpa TK itu kelas berapa? Ya 3,5 SD gitu aja toh, susah bener jawabnya. Nah, kelas 3,5 SD diberi tugas ke dunia. Modal apa? Apalagi Tuhan Yesus nggak pernah nulis buku. Kalau dia belum naik ke surga punya buku banyak, masih lumayan. Betul tidak? Ayo sekarang kalau kita jadi guru, waktunya tidak ada. Masih banyak hal yang harus kusampaikan kepadamu, yang kuajarkan. Tapi waktu. Kalau saya tambahkan kalimat gini, aku sanggup ngajar kamu karena dia Tuhan kok. Tapi kamu teler. Loh betul tidak? Mau sampai pagi tidur semua. Nah terus bagaimana ini? Dia tidak bisa memperpanjang waktu. Amin. Bapak nggak akan memberikan dia tambahan waktu. Terus bagaimana? Nah ayat 13 kata pertama itu penting. Coba lihat semua kata pertama. Apa? Kata pertama, jangan baca semua ayat. Kata pertama, nah stop dulu. Stop. Nah, saya bilang kata pertama kok diteruskan. Kata pertama. Saudara, saya percaya betul Matius 5:18. Yesus berkata 1 titik aja nggak pernah berubah. Itu kuasanya dahsyat. Ayat itu memotivasi saya. Kalau saya ini baca Alkitab, titik saja ada artinya. Apalagi tanda baca, apalagi kata, apalagi kalimat. Oh, itu saya perhatikan habis kalau saya baca Alkitab. Maka itu saya harap bagi yang pertama kali mendengar saya ngajar, saya bersyukur kalau saya sempat kagum. Kenapa saya bisa begitu teliti? Bukan karena saya teliti, karena guru besar saya mengajar itu Roh Kudus. Tetapi, nah kata tetapi dalam tata bahasa apa saja, itu merupakan penghubung antar dua kalimat. Artinya, artinya apa kalau ada kata tapi? Tetapi. Nah, kebalikan. Jadi yang jadi masalah kalimat pertama akan dijawab oleh kalimat berikut. Nggak usah takut. Tetapi siapa yang disebut? Kalau ia datang, siapa itu? Roh Kudus. Sekarang bayangkan Yesus yang adalah Tuhan begitu hormatnya kepada Roh Kudus. Saya terjemahkan dengan bahasa sehari-hari. Boleh nggak saya berkata gini? Roh Kudus, aku gak punya waktu lagi. Masih banyak hal yang mereka belum tahu. Tapi aku gak punya waktu. Tolong lanjutkan pekerjaan ini. Boleh gak saya pakai kalimat ini? Maaf,
Ini tidak mencari perbedaan, tapi logika saja. Karena saya pun tidak mau membedakan, cuma logika. Berarti Tuhan Yesus mengakui antara dia dengan Roh Kudus mana lebih hebat. Nah, itu logika. Soal ini perlu kita tahu. Nanti kalau saudara di kamar sempat baca di Kisah Rasul 16 ayat yang ke-67, ayat yang ke-8 atau 7, maaf. Begini, kisahnya begini. Waktu itu Roh Kudus mencegah Paulus untuk nginjil di Asia. Ada pernah dengar kata itu? Ya, mencegah. Tapi Paulus nekat. Kalimat berikut ditulis, maka Roh Yesus yang datang. Nah, itu kan menarik. Mengapa begitu Yesus yang datang, Paulusnya nurut, Roh Kudus dia lawan? Nah, itu artinya di pikiran Paulus Yesus lebih ditakuti daripada Roh Kudus. Ngerti nggak ilustrasinya ini ya? Oke, ini gak usah berdebat, cuma logika saja. Oh ya, sebelum saya lupa, kenapa saya bisa nerangkan seperti ini? Maaf, sejak awal saya jadi hamba Tuhan, Roh Kudus itu mengajar saya untuk belajar Alkitab pakailah logika anak-anak. Jangan pakai logika teolog. Kalau kita pakai logika teolog, Alkitab jadi sulit dan mumet yang mendengarnya. Puji Tuhan, amin cuma satu, yang lain gak amin. Karena maaf ya saudara, maaf, saya ini menentang teologi masalahnya. Jangan kaget dulu. Nah, hal baru toh? Nah, jangan ditentang sesat ya. Tunggu dulu, kita belajar ini. Kenapa saya menentang teologi? Saya punya dua alasan. Satu, theo, artinya Tuhan dalam bahasa Yunani. Logi, logika. Nah, biologi betul, psikologi betul, antropologi betul, geologi betul. Karena semuanya ilmu. Tapi theo nggak bisa diilmukan. Renungkan kata ini. Ngawur penemu teologi itu. Salah teologi itu. Saya beri bukti. Mengapa setiap orang lulusan teologi hobinya berdebat? Lo bisa jawab nggak? Ayo cepat. Nah, karena pakai pikiran. Pikiran memang perlu diperdebatkan. Biologi akan terus diperdebatkan. Penemuan baru muncul lagi, spesies baru muncul. Betul? Geologi nggak bisa pakai penemuan yang tahun 40-an, sudah kuno. Karena ada alat-alat baru lagi, perlu diperdebatkan. Psikologi, wah muncul baru lagi. Antropologi, wah banyak hal-hal penemuan baru. Tapi theo mau didebatkan apa? Dia itu kausa prima, dia itu absolut. Kita nggak bisa memperdebatkan pribadi yang luar biasa itu. Kita hanya bisa menerima dia dengan iman, bukan dengan logika. Ini yang salah selama ini gereja. Yang belajar teologi akhirnya hanya menemukan doktrin baru. Dan begitu ketemu doktrin baru, itu harus diperdebatkan. Ya karena memang penemuan. Kalau itu di dunia ilmu pengetahuan, memang harus. Dan doktrin selalu memecah belah. Setuju nggak saya ngomong ini? Kebenaran yang memerdekakan. Itu firman. Maka itu maaf. Saya belajar teologi. Kalau saudara ke rumah saya akan kagum buku teologi saya banyak. Tapi saya bersyukur kalau saya melayani itu hilang semua, nggak keluar di otak ini. Saya bersyukur untuk itu. Saya cuma mengandalkan Roh Kudus. Logika anak-anak adalah logika yang paling indah untuk mengerti firman, saudara. Karena Tuhan Yesus menyuruh kita belajar kepada anak-anak. Kenapa nggak belajar kepada pendeta? Karena kita banyak politiknya. Ini masalah. Kalau anak-anak itu polos, betul. Jangan tersinggung. Karena itu fakta. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, jadi Roh Kudus itu yang melanjutkan yang Yesus kerjakan. Suatu kali, saudara, saya dikagetkan oleh Roh Kudus. Karena dia suruh gini, Daniel, kamu selidiki, kamu hitung. Surat-surat Paulus itu ada berapa? Yang pertama, ada berapa?
Puji Tuhan, betul. Karena sering jawab 12. Nah, teologi jawabnya 12. Kenapa? Karena kitab Ibrani oleh para teolog tidak pernah diakui sebagai surat Paulus. Tapi puji Tuhan kalau ibu bapak saudara mengakui kitab Ibrani surat Paulus. Walaupun gak ada penulisnya, tapi dari gaya bahasa dan cara menerangkan Taurat itu harus Sanhedrin. Paulus itu anggota Sanhedrin yang termuda, saudara. Jadi kitab Ibrani itu luar biasa tentang Taurat. Petrus nggak mungkin karena dia nelayan, dia nggak bisa nerangkan itu. Yohanes pun tidak bisa. Oke, maka itu harus Paulus. Nah, bayangkan dari 27 kitab perjanjian baru, dengar baik-baik, 27 kitab perjanjian baru, 13 suratnya Paulus. 14 saya ngitung sebentar. Oh ya, pokoknya dari Roma sampai yang ke Ibrani 13 Pak. 14 ya. Oh, dengan 14. Oke, berarti ini ada yang konsep di pikiran saya. Bayangkan lebih dari separuh. Yang kedua, Roh Kudus berkata gini. Akhirnya saya bongkar, saudara. Ini yang menarik. Saya bongkar surat-surat Paulus. Kaget. 90% topik yang dia bahas di kitab-kitabnya, surat-suratnya itu belum pernah Yesus ajarkan. Bingung tidak? Terus dari mana dia punya bahan sebanyak itu? Ingat, Yesus nggak pernah meninggalkan buku. Paulus pernah jumpa Yesus tidak? Secara pribadi. Oh, dia bencinya luar biasa. Itu membuat saya heran. Petrus yang dari awal kumpul sampai ngalami banyak mujizat, dia murid yang paling dekat sampai bisa jalan di atas air dan segalanya itu, cuma nulis 2 kitab saja, 1 dan 2 Petrus. Loh, kok tertawa kenapa? Oh, kenyataan betul. Jadi kan saya bukan merendahkan Petrus, itu kenyataannya. Nah, ini rahasia yang saya cari. Dari mana seorang Paulus yang benci Yesus bisa mendapatkan yang 90% yang 4 Injil nggak pernah tuliskan? Kan bingung. Yesus nggak pernah punya buku dan dia nggak punya sekolah lagi setelah itu. Maka jawabannya adalah Roh Kudus itu. Karena di ayat 13 Yohanes 16, fungsi pertama Roh Kudus ayat itu, maka dia akan menuntun kamu ke dalam. Nah, kata seluruh itu penting. Seluruh kebenaran. Wah, luar biasa. Maka itu kalau ada kata seluruh kebenaran, berarti ada sebagian kebenaran. Itu cara kita belajar. Nah, apa itu sebagian kebenaran? Itulah doktrin. Karena dari hasil pikiran manusia keluar teori baru. Sekarang kita bisa membuat doktrin baru nggak sekarang ini? Kalau kita mau belajar betul-betul bisa. Kenapa tidak? Bebas kita ini. Nah, ini cara kita belajar, saudara. Oke, 2 ayat tentang Roh Kudus. 1 Yohanes 14 ayat 26. Coba lihat. Yohanes 14 ayat 26. Ini menarik sekali untuk kita belajar. Ayo, baca 1, 2, 3. Ya, stop. Tetapi siapa? Penghibur. Oke, huruf besar huruf kecil P-nya. Nah, itu cara meneliti. Kalau ditulis huruf besar, itu bukan pangkat, saudara, tapi itu nama. Jadi Roh Kudus itu nama lain adalah penghibur. Pertanyaannya, kalau disebut penghibur, jadi kerjaannya apa? Menghibur. Tapi baca baik-baik, penghibur di situ pekerjaannya apa? Mengajarkan. Nah, gara-gara ayat itu, sampai hari ini saya ada di pelayanan pendidikan. Mama-mama tidak boleh ngajar anak kandung, malah bodoh. Kaget bukan? Kok gak bereaksi? Berarti lupa. Mengapa seorang ibu kandung tidak boleh mengajar anak kandungnya untuk belajar? Sebab ibu kandung biasanya kalau ngajar anak bagaimana? Nah, berantem, betul itu. Buntak-buntak. Kenapa kamu bisa? Anak itu malah bodoh. Ayo, betul tidak? Kenyataan tidak itu? Nah, Alkitab itu mengajar kalau menjadi guru itu harus jadi penghibur. Amin. Nah,
Satu kali saudara, di daerah Angke ada sekolah Kristen besar sekali. Oke. Terus kepala sekolahnya baru ganti. Nah itu teman baik saya. Ketika dia 6 bulan pertama, aduh dia sibuk. Terus ada masalah antara murid-murid. Dia bilang gini, orang manggil saya Koden. Ini makanannya Koden kalau masalah murid dan orang tua. Saya ditelepon. Oke, jadi dikumpulkan orang tua. Masalah intinya begini. Mengapa tidak bisa ada kerjasama antara murid dengan orang tua di rumah? Seringkali orang tua kan punya konsep begini, aku sudah bayar, itu urusanmu. Nah itu salah. Guru cuma berapa jam, orang tua lebih banyak waktu. Akhirnya ringkas, saya pakai ayat itu. Ibu-ibu khususnya, mulai hari ini jadilah penghibur untuk mengajar anak-anak. Jangan jadi killer, guru killer, bentak-bentak, pergi bawa pemukul lagi, belajar. Tambah grogi itu anak, mau bagaimana pintarnya? Ketakutan dulu lihat apa rotan atau apa di bawah mamanya itu tadi. Nah saudara, oke. 3 bulan kemudian saya dapat telepon dari seorang ayah yang ada di situ. Pak, terima kasih. Bapak masih 3 bulan lalu. Oh ya, ingat. Wah Pak, mujarab Yohanes 14:26. Saya berhasil mengajar. Mereka punya 3 anak laki-laki semua. Aduh, kalau belajar susah sekali, apalagi soal matematika. Tapi setelah saya dengar itu Pak, saya ajari mereka dengan pakai Batman, Spiderman, Superman. Saya diam sebentar, loh, tapi kan saya nggak ngajar itu Pak. Oh iya enggak, maksudnya kan saya jadi bingung. Jadi dia gini, setelah Bapak berkata harus jadi penghibur, maka saya minta ide, bagaimana saya jadi penghibur buat anak-anak saya ini. Ternyata mereka itu senang Batman, Superman, Spiderman. Lalu kan saya jadi ingin tahu juga, terus Bapak ngajarkan apa? Jadi saya kumpulkan mereka 3, saya bawa apel, saya bawa jeruk, saya bawa telur, pokoknya apa saja. Terus kan bingung. Jadi gini, ada 6 jeruk, 3 jeruk diambil Spiderman, lalu Batman mengejar. Jadi sisa berapa yang diambil? Ayo, nggak tahu juga. Ada berapa jeruk tadi? Ya, saya lupa bagaimana. Jadi saya ini nganggap jeruk itu anak-anak tadi itu, maksudnya begitu. Saudara, hanya dengan kata penghibur tadi, anak mereka nggak bermasalah lagi. Tapi saya nggak pernah bayangkan kalau ada Spiderman, Batman, dan Superman. Nah, coba temukan di gereja saudara. Kalau ada masalah-masalah pendidikan, pakai ayat ini. Menghibur, menghibur, menghibur. Haleluya. Nah, walaupun saya tidak menyuruh semua pengkhotbah harus lucu, tidak. Awas ya. Tapi saudara, jemaat itu perlu hiburan, bukan? Jadi, nah ini maaf ya, ketemu lagi teologinya. Mungkinkah ada guru ngajar biologi, antropologi, psikologi sambil tertawa-tertawa cekikikan gitu? Dalam arti harus serius dong, karena logika. Nah kalau kita khotbahkan Alkitab dengan teologi, itu nggak boleh cengengesan. Ngerti nggak kata itu? Nggak boleh tertawa seenaknya, karena itu logika. Maka itu gini ya, kalau saudara baca buku humor, jangan alis gandeng dahi mengkerut. Kenapa? Salah. Yang lucu siapa? Bukunya yang baca. Nah itu dia. Betul, itu saya mau ngomong. Kalau kita baca buku humor sambil mengkerutkan dahi, alis kita gandeng, berarti kita lagi mikir, ngapain bu humor dipikirin? Tapi celaka kalau kita belajar biologi, geologi. Loh, ini kamu ngapain? Ngerti nggak istilah itu, saudara? Nah, teologi harus serius. Senin sampai Sabtu sudah capek mikirin kerjaan, sampai di gereja serius lagi mikir logika lagi, capek, kabur, betul. Khotbahkan yang ringan, tapi yang merupakan kebutuhan jemaat, yang bisa diaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Dan itu hanya bisa pakai logika anak-anak.
Karena anak-anak itu rileks, anak-anak itu polos. Dan yang penting, anak-anak itu suka bertanya. Maka itu ingat cara saya ngajar, tahu dah pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Karena seperti itu guru besar saya ngajar saya. Kamu tanya apa Daniel? Kamu tanyakan di mana kamu gak ngerti. Saya kaget. Tetapi penghibur, yaitu siapa? Kalimat berikut, Roh Kudus, yang dia akan mengajarkan kamu. Nah, yang penting kalimat berikut setelah mengajarkan kamu, ayat itu tentang segala sesuatu. Mengapa saya menyebut Roh Kudus guru besar? Karena ayat itu. Mengapa kata segala sesuatu itu penting, saudara? Karena tidak ada seorang pun manusia di dunia ini atau sistem program komputer apapun, termasuk Google yang paling hebat sebagai situs pencari itu, yang bisa menulis segala sesuatu lengkap tanpa kelewatan. Betul tidak? Mengapa? Ayo, kalau kita bisa jawab harus tahu alasannya. Mengapa? Ayo, misalnya gini, kalau ada seorang manusia dia mati sampai umur 163 misalnya, dan dari umur 10 tahun dia itu tiap hari mempelajari 100 hal baru misalnya, berarti dia belajar selama 153 tahun. Saya mau tanya kepada saudara, kalau ada orang hidup sampai sepanjang umur itu, dari umur 10 tahun dia sudah mulai belajar tentang segala sesuatu, dan setiap hari dia belajar 100 hal baru, sampai dia mati 163, bisakah dia berkata, aku sudah belajar segala sesuatu? Kenapa belum? Oke, kata terbatas betul, tapi nggak jelas. Kenapa? Bukan terbatas waktu. Nah, itu yang betul. Masih ada hal-hal lain yang muncul selama hidup ini, saudara. Maka itu gereja sangat bodoh di dunia ini, membelenggu dan memberangus Roh Kudus dengan doktrin. Baca buku apa saja, maka saudara tidak akan pernah menemukan ada seorang atau sebuah program yang bisa berkata inilah program tentang segala sesuatu. Tidak mungkin. Yaitu tadi, ada terus yang baru. Nangkap nggak maksudnya? Jadi satu-satunya tulisan di dunia, ini satu-satunya tulisan di dunia yang menuliskan pribadi siapa yang bisa ngajar segala sesuatu, hanya Roh Kudus. Dahsyat dia itu. Dahsyat. Saya harap bagi yang pertama kali kenal saya hari ini, dengan saudara mendengar cara saya ngajar, milikilah kerinduan yang sama, bersahabatlah dengan guru besar itu. Maka dia akan mengajar kita tentang segala sesuatu. Saudara, selama saya hidup baru 2 orang, dan kebetulan 2 dokter Indonesia tapi tinggal di Jerman. Siapa punya pengalaman ketemu seorang dokter spesialis tapi punya 4 spesialis? Saya sampai heran. Di Indonesia, siapa pernah dengar ada 2, 3, 2 masih ada. Tapi ini 4, saudara. 1 dokter Tan di kota Homburg, daerah Saarbrücken, Jerman. Yang 1 dokter Wibowo di kota Hamm, di North Rhine-Westphalia. Kami sering nginep di rumah 2 dokter itu, karena saya kagum. 4 spesialisnya. Dokter Tan itu internis. Itu spesialis pertama. Dokter Wibowo ini spesialis mata pertama. Tapi belajar lagi 3 yang lain. Bangga sebagai orang Indonesia. Tapi gak ada yang sampai 10. Mati dia. Belajarnya kapan? Betul gak? Tapi Roh Kudus itu ngajar segala sesuatu. Tepuk tangan betul untuk guru besar kita yang luar biasa itu. Memang dia hebat sekali. Belum selesai. 1 Korintus 2 ayat 10. Oh, dahsyat Roh Kudus itu. Maka itu saya ingin bagikan kepada semua saudara, para pembicara, hamba Tuhan, pengkhotbah, pemimpin. Enggak akan pernah kehabisan bahan selama kita bergaul akrab dengan guru besar kita.
Roh Kudus akan memberitahukan kita hal-hal yang luar biasa. Itu hebatnya. Maka itu jangan pakai doktrin salah. Bayangkan kalau Nokia, saudara ingat tahun 2011 Nokia masih laku tidak? Laku. Sekarang sudah nggak laku Nokia. Siapa bisa kira perusahaan handphone terbesar di dunia bisa bangkrut sekarang ini? Betul, kenapa bangkrutnya? Bukan karena salah manajemen, karena kalah saingan dengan iPhone, Apple, dengan Samsung. Itu contoh gereja yang kaku pada doktrin, akan ketinggalan zaman ini. Sekarang anak-anak muda dikasih Nokia pun nggak mau, karena Samsung lebih hebat, iPhone lebih hebat, belum lagi yang lain-lain. Wah, saya nggak tahu lah itu. Maka itu saya sering berkata pada anak-anak muda, kalau kamu nggak bertobat dari mata handphonean, bangkrut kamu. Tahu arti kata mata handphonean? Ganti handphone terus. Kenapa? Ada Roh Kudus di antara mereka. Loh, kok nggak amin? Saudara kaget bukan? Karena tidak ada pribadi lain selain Roh Kudus yang bisa mengajar tentang segala sesuatu. Jadi walaupun mereka bukan Kristen, jangan kira Roh Kudus nggak bisa diam ke mereka. Baca Yoel 2 baik-baik. Masih ingat Yoel 2 ada nubuat? Pada semua daging akan kuberikan Roh Kudus. Loh, ingat gak ayat itu? Biasanya orang Pentekoste itu paling hafal ayat itu. Tapi kita tertinggal karena kita cuma hafal ayat, tidak melakukan. Steve Jobs itu orang Hindu, walaupun namanya Steve, tapi ada Roh Kudus dalam dirinya. Maka itu dia bisa menemukan handphone pertama, laptop pertama yang layar sentuh. Tahu layar sentuh ya? Jadi nggak pakai angka-angka huruf itu. Tapi orang Indonesia nggak mau kalah. Suatu hari saya dapat berita, oh ternyata penemu touchscreen layar sentuh itu bukan Steve Jobs, tapi orang Tegal. Loh kok bisa? Warteg. Kalau saudara ke warteg kan sentuh layarnya, yang ini, yang ini. Nah, itu dia. Saya kenal. Hebat ini orang Indonesia. Jadi, wah sayang Steve Jobs sudah mati. Jadi dia nggak tahu itu kalau layar sentuh itu dari Tegal. Ternyata ada yang dari Tegal di sini. Kasihan nggak ada orang Tegal di sini. Oke, nah sudah ayat 10 1 Korintus 2. Oke, lihat itu. Saudara, coba kalimat pertama saudara baca. 1, 2, 3. Stop. Ya. Nah, saudara perhatikan. Ayat 9 itu kan Papa janji kepada yang mengasihi Dia, semua yang Tuhan beri itu selalu memenuhi 3 kriteria. Apa saja 9? 1, yang tidak pernah dilihat oleh mata. 2, yang tidak pernah didengar oleh telinga. 3, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Coba perhatikan. Simpulkan dengan satu kata. Kalau ada sesuatu, entah itu berita, entah itu barang, yang memenuhi 3 kriteria itu namanya apa? Baru. Kurang tepat ya, ada lagi yang seringkali orang sebut surprise. Betul? Kejutan, karena nggak pernah tahu. Oh iya, wow. Saya tanya kepada saudara, saudara percaya itu firman Tuhan? Yang benar. Tapi kenapa kita nggak pernah ngalami yang baru-baru? Betul? Kenapa? Padahal jelas firman-Nya. Yang Bapa sediakan buat anak-anaknya di dunia ini selalu sesuatu yang baru. Nah, saya mau gunakan ini cara menggunakan kata. Apa bedanya mata tidak pernah lihat dan yang belum pernah lihat? Apa bedanya telinga tidak pernah dengar dan belum pernah dengar? Apa bedanya tidak dan belum? Coba. Kalau tidak bagaimana, kalau belum bagaimana? Ini penting kita pelajari. Nah, kalau tidak pernah itu belum pernah ada di mana-mana. Kalau belum pernah, sudah ada, cuma kitanya belum lihat. Hebatnya Alkitab seperti itu. Tidak pernah. Maaf ya,
Saya mau katakan kalimat ini, coba saudara jawab. Kalau kita percaya ayat itu, mungkinkah ada khotbah yang membosankan? Kenapa? Karena ada yang baru. Nah, yang dengar itu, oh iya, kenapa bisa begitu? Mana bisa ngantuk? Kalau yang kita khotbah sudah tahu, ya sama kayak bulan lalu. Maaf, jangan tersinggung saya ngomong. Nggak main-main panitia memberikan tema moving to the next level, sudah. Pulang dari sini harus berubah semua cara pelayanan kita. Amin. Dan hanya lewat Roh Kudus, tidak dengan cara yang lain. Saya pernah dengar ke pendeta khotbah bersaksi, saudara. Sudah berapa hari ini saya itu ini ngomong pada jemaat ini, saya sampai kaget. Saya itu bingung mau khotbah apa. Akhirnya tadi malam anak saya ngajak nonton TV film ini. Saya dapat ide dari film tadi malam saya dengan anak saya. Wah, celaka ini sudah. Jadi dia khotbah tentang film yang kemarin malam dia lihat sama anaknya. Roh Kudus nggak pernah begitu. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di hati orang. Maka itu bersekutulah, bersahabatlah dengan guru besar. Nah, itu rahasia yang luar biasa, saudara. Sehingga ayat 10 itu muncul. Coba ya, saya akan bacakan secara perkata. Bahkan titik komanya itu penting kita ketahui. Ya, karena harus kita menghargai Matius 5 ayat 17-18 itu. Satu titik aja ada artinya. Oke, coba perhatikan. Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya. Nah, nyanya itu penting. Nyanya di sini mewakili apa? Ya, yang di atas tadi. Yang mata tidak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, hati nggak pernah mikir. Ya, saya ulangi lagi. Karena kepada kita anak-anaknya Papa di surga telah menyatakannya. Yang rahasia-rahasia yang baru-baru tadi oleh siapa? Roh. Bukan cuma di situ. Lihat kalimat berikut. Sebab roh bagaimana? Nah, jangan lupa segala sesuatunya. Oke, pelan-pelan dulu. Tolong carikan bedanya secara cepat saja. Apa bedanya mencari dan menyelidiki? Mana lebih tajam, mana lebih kuat, mana lebih akurat? Menyelidiki. Ini yang luar biasa. Google itu baru mencari. Maka itu disebut situs pencari. Cari apa saja Google. Tapi Google tidak bisa menyelidiki yang belum pernah ada. Roh Kudus adalah satu-satunya pribadi yang bisa menyelidiki berapa hal. Nah, Roh Kudus tolong kami supaya betul-betul kami bisa moving to the next level, bergerak ke tempat lebih tinggi dengan pengertian ini dalam nama Yesus. Sekarang saya mau gabung Yohanes 14 ayat 26 dengan 1 Korintus 2:10. Ya, pelan-pelan. Di ayat 26 dan 14, Roh Kudus apa? Bukan, mengajar berapa hal? Segala sesuatu. Oke, mengajar. Tapi di ayat 10 1 Korintus 2, Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu. Nah, sekarang kita keluarkan. Beda mengajar dan menyelidiki itu di mana? Kalau mengajar itu bagaimana? Nah, artinya begini. Betul. Kalau Roh Kudus mengajar, itu berarti yang sudah dia selidiki. Terus dia ajarkan kepada kita. Renungkan saudara, renungkan. Saya kan bocornya kagum betul ini. Tadi kan saudara setuju dengan saya bahwa nggak ada lah orang di dunia itu bisa belajar segala sesuatu itu. Sampai di mana kemampuan otak kita ini pecah ini. Tapi toh guru besar kita sanggup. Nah, jadi Roh Kudus yang mampu mengajar kita tentang segala sesuatu sampai kita mati. Selesai nggak pengajaran ini? Bayangkan, yang dia ajarkan aja belum selesai. Ini nyelidiki terus. Nangkep nggak maksud saya itu?
Jadi pada saat yang sama kita belajar, saat yang sama dia ngajak kita nyelidiki yang lain lagi. Gila nggak ini kalau orang Jakarta bilang? Ini universitas mana bisa ngajar model seperti ini? Lo jawab cepat, kenapa saudara nggak antusias? Betul. Ini lebih duit dari 100 triliun rupiah. Lo betul tidak? Dia mengajar segala sesuatu. Umur kita sampai berapa ratus tahun pun gak akan selesai pengajaran ini. Dia masih punya kesempatan menyelidiki segala sesuatu. Bingung saya melihat pribadi yang luar biasa itu. Maka itu saya tekankan lagi, jangan kehabisan bahan untuk ngajar. Amin. Jangan kehabisan bahan, ini gak habis-habis. Loh, kok gak amin lagi? Nah, jadi begini, dengarkan ya. Kalau Roh Kudus itu kita jadi sahabat kita, untuk naik ke tingkat berikut, itu mudah atau susah? Sangat mudah. Karena dia akan mengajak kita. Maka itu saya bilang, kalau toh setiap hari kita itu bisa diajar Roh Kudus tentang 100 hal baru, kalau bisa. Tapi saya kira gak ada orang yang mampu. Kapan makannya, kapan tidurnya itu dia. Betul tidak? Gak mampu. Oke lah, 5 hal baru aja tiap hari. Apa yang terjadi di jiwa kita dampaknya? Ini psikologis. Orang yang selalu mendapat hal yang baru, akan apa jiwanya itu? Nah, semangat, saudara. Maka itu mengapa Kaleb dituliskan di kitab Yosua? Umurnya berapa? 80, tapi kekuatannya 40. Bukan karena dia makan Viagra, awas. Ngawur itu. Karena Roh Kudus ada di dalam dia. Selalu ada hal baru dalam hidup Kaleb. Roh Kudus luar biasa. Maka itu kalau saudara dan saya mau memberi kesempatan Roh Kudus sebebas-bebasnya ngajar kita dan mengajak kita menyelidiki segala sesuatu, enggak akan ada hamba Tuhan loyo terus patah semangat, tidak akan ada. Katakan amin. Tambahnya, walaupun sering nggak punya duit. Loh, betul tidak? Karena kalau sudah ketemu hal-hal baru, duit itu nggak ada artinya. Karena ini yang luar biasa. Maka itu saya kembalikan, doktrin itu musuh utama Roh Kudus, bukan setan. Karena doktrin, dogma membuat Roh Kudus mati. Hanya cuma suruh mengulang yang dulu. Maka itu kalau khotbah jangan menurut Calvin, menurut Wesley. Ya ampun, itu sudah mati tahun berapa itu? Harusnya menurut Tuhan Yesus, menurut Roh Kudus. Bukan Calvin, bukan Wesley, bukan siapa lagi, nggak tahu lah. Siapa? Zwingli, betul. Bukan. Harus menurut Yesus dan Roh Kudus. Khotbahkan tentang pribadi yang luar biasa itu. Jangan khotbahkan yang sudah mati lama itu. Betul enggak? Belum selesai. Kembali ke 1 Korintus 2:10. Saya kan kaget. Koma setelah kata menyelidiki segala sesuatu. Saya harap sudah ngerti ya. Jadi guru besar kita itu tiap hari selalu mengajar kita hal baru. Amin. Sebab segala sesuatu dia nggak bisa ngulangi yang kemarin. Terlalu banyak yang banyak. Di saat yang sama dia mengajar kita, saat yang sama dia ngajak kita menyelidiki segala sesuatu. Saya kalau bicara di kampus-kampus tentang mahasiswa, mereka tertarik saya ngajar. Nggak ada kampus dan guru sehebat Roh Kudus, tidak ada. Sungguh itu luar biasa pribadi yang satu. Maka itu sampai Tuhan Yesus pun berani mengakui, aku nggak selesai, engkau menyelesaikan. Maka kita harus menghormati Roh Kudus seperti Tuhan Yesus menghormati Roh Kudus. Karena itu firman-Nya. Terus setelah kata segala sesuatu yang 10, koma, betul ya? Terus ada kata apa? Nah, stop.
kata, saya tanya bukan kalimat. Ayo kita belajar tata bahasa. Kalau ada kata bahkan, itu artinya apa? Antara kalimat pertama dan yang kedua. Lebih hebat lagi. Nah, begini logika saya muncul. Kalau Roh Kudus itu sudah bisa menyelidiki segala sesuatu, harusnya nggak boleh ada kata bahkan. Selesai seharusnya. Mau apa lagi? Loh, betul tidak? Ya. Tapi ini firman. Saya kaget. Bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Tuhan kita. Wih, saya merinding, saudara. Bulu kudus saya berdiri hebat sekali. Ayo kita lihat, dia itu dahsyat. Oke, saya pakai istilah begini. Semua raja, semua presiden, bahkan gubernur, itu punya kamar pribadi enggak? Kenapa? Kenapa harus punya? Nah, ada rahasia. Tidak sembarang orang boleh masuk ke kamar itu. Betul? Kecuali istrinya. Oke, betul. Dengarkan. Alkitab yang kita punya itu berupa rahasia tidak? Rahasia. Ini aja masih rahasia. Saudara percaya Papa di surga punya kamar pribadi juga, yang masih entah berapa miliar, berapa triliun rahasia yang belum terbuka. Jadi kalau Alkitab ini saja kita pakai, itu masih kurang, saudara. Sebab guru besar kita bisa membawa kita langsung ke kamar rahasia Tuhan kita, sehingga dia bisa menyelidiki yang ada di dalam diri Tuhan kita. Jadi Roh Kudus itu menyelidiki gak cuma segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sekarang bayangkan, ini ada tiga hal ini, ada tiga hal. Satu, Roh Kudus mengajar berapa? Tadi itu masuk lupai, belum setengah jam lupai. Mengajar apa? Ada tiga hal ya, segala sesuatu. Oke. Bersamaan dia mengajar kita, dia ngapain kita? Menyelidiki segala sesuatu. Nah, ini kan bersamaan. Bersamaan dua hal ini ada satu lagi. Apa yang dia bawa kita? Mengetahui rahasia pribadi Tuhan. Kata dahsyat nggak cukup untuk mengungkapkan pribadi yang ini hebat, saudara. Maka itu mau kehabisan bahan apa kalau guru besar kita sehebat itu? Jadi jawaban yang tadi saya tanya kepada Bapak di surga, mengapa Petrus yang kumpul Yesus sejak awal sampai terakhirnya, bahkan dia sempat melihat Yesus naik ke surga, cuma nulis 2 kitab. Tapi yang Paulus ini gak pernah ketemu, bisa ada 90% lebih rahasia yang belum pernah dibuka. Jawabannya, Paulus lebih taat pada Roh Kudus daripada Petrus. Petrus masih banyak bandelnya, Paulus mati taat. Maka itu bapak-bapak, maaf ya, maaf jangan tersinggung, saya ngomong apa adanya. Saya sangat tidak setuju kalau ada pendeta supaya lebih keren pelayanannya harus sekolah Alkitab lagi. Stop dalam nama Yesus. Buang duit dan buang waktu. Betul tidak? Belajar pada guru besar yang ini gratis. Walaupun tanpa gelar nggak apa-apa. Haleluya. Ayo, yang lagi cari. Tadi ini saya dapat SMS dari Batam. Ada seorang hamba Tuhan saya kenal. Dia bilang, saya dapat beasiswa untuk kuliah teologi di Perth, Australia, gratis. Cuma masalahnya untuk dapat visa itu di tabungan saya harus ada 250 juta rupiah mengendap. Dia tanya saya, bisa minjami enggak? Nah, karena dia orang Jawa, saya jawab duitnya mbahmu toh. Sempel saya lihat dia, maaf ya enggak Jawa, maaf. Saya bilang, uangnya kakekmu apa? Kalau saya punya 250 juta, saya coba bangun sekolah lagi. Saya nggak mungkin simpan begitu. Terus saya bilang, ngapain kamu sekolah teologi jauh-jauh? Roh Kudus itu guru hebat, yang nggak pernah bisa disaingi profesor teologi manapun juga. Katakan amin, gak usah ragu-ragu. Ya, itu hebatnya Roh Kudus. Bayangkan 3 hal, saudara: mengajar,
Menyelidiki sesuatu, menyelidiki dalam diri Tuhan kita. Mau kurang apa? Kalau kita masih menganggap yang lain lebih hebat, menghina Roh Kudus. Betul? Jadi yang mau cari beasiswa soal teologi, stop. Sekolah dengan Roh Kudus tiap hari. Amin. Ayat terakhir ini Paulus, Kisah Rasul pasal 20. Wah, kalau hidup dengan Roh Kudus itu dahsyat betul, saudara. Enak sekali. Ya. Haleluya, enak tenahan. Kisah Rasul pasal 20. Ini mengharukan, ya. Kalau saudara baca nanti mulai 17 ya, catatnya mulai 17 tapi kita nggak baca semua. Judulnya perpisahan Paulus dengan para penatua, para gembala di Efesus. Dan memang sejak hari itu Paulus nggak kembali ke Efesus karena dia sudah mati, jadi martir. Ya, ayat 17 saya nggak baca. Terus ayat yang ke 22. Roh Kudus tolong kami dan ampuni kami. Kalau Roh Kudus temukan ada di antara kami yang menghina dirimu, ampuni kami. Kami bersyukur engkau pribadi enggak pernah tersinggung dengan kekurang ajaran kami. Terima kasih untuk itu. Dalam nama Yesus. Ayat 22 perhatikan. Tetapi sekarang, nah ini penting. Sebagai apa? Stop. Nah itu kata tawanan kita bongkar dulu. Tolong berikan saya kata lain dari kata tawanan yang sama. Di apa? Di penjara, di belenggu. Di apa? Dikasih. Dipasung. Oke, ya. Terus belum tepat. Nah, itu yang saya tunggu. Diatur. Maaf ibu bapak saudara-saudara. Kemarin saya pelayanan di LP Tangerang. Terus beberapa waktu lalu terus ketemu seorang napi. Ternyata dia kenal seorang hamba Tuhan yang saya kenal juga. Loh, jadi dia kenal kamu? Iya, saya pernah dimuridkan. Tapi setelah dia menikah dia berubah. Maksudmu? Dia masuk pasukan takut suami takut istri. Oh, arti maaf ya ibu bapak. Masih ada cukup banyak suami yang ditawan istri. Gitu? Ada banyak hamba Tuhan yang jadi tawanan duit. Masih ada banyak di antara kita sebagai hamba Tuhan ditawan oleh kesombongan. Masih ada banyak di antara kita ditawan oleh iri hati. Masih banyak di antara kita ditawan oleh perjinan dan sebagainya. Nah, siapa yang memasung kita? Siapa yang membelenggu kita? Siapa yang mengatur hidup kita? Dialah yang kita taati. Jadi, sebelum Roh Kudus yang menjadi menawan kita, periksa dulu siapa yang masih menawan kita. Sebab begini, Roh Kudus itu pribadi yang sangat sopan. Banyak orang nggak tahu ini. Saking sopannya, ini bahasa Jawa saking itu bahasa Indonesia apa ya? Begitu sopannya Roh Kudus itu. Sehingga kalau dia tidak kita beri kesempatan, dia tetap nunggu. Walaupun 10 tahun dia tetap tunggu. Karena sopannya Roh Kudus itu. Ngerti nggak kebenaran ini? Suatu hari saudara, saya harus dipanggil ke Makassar. Saya nggak ada waktu. Ini bicara tentang sebuah sekolah Alkitab, ya, di Pulau Jawa. Dulu sekolah Alkitab ini luar biasa, hebat, saya tahu betul. Tapi terakhir ini merosot sekarang, bahkan setiap tahun dulu nolak murid. Sekarang 10 murid aja tiap tahun ajaran baru tidak ada. Nah, 2 tahun yang lalu, ini para alumni itu merasa prihatin dengan sekolah Alkitab itu. Nah, karena saya cukup dekat dan saya berapa kali ngajar di situ, saudara. Terus mereka itu minta, ini cuma Koden yang bisa menjadi penengah di antara kita ini. Saya itu nggak ada waktu, jadi saya dan Nabiri terbang, tiba siang, 1:30 pesawatnya, dan malam saya harus balik lagi ke Nabiri. Wah, bertemu. Itu dari berapa belas angkatan, saudara. Mereka pikir akan berjam-jam pertemuannya, nggak sampai 5 menit selesai. Kenapa? Saya pakai kebenaran ini.
Sudahlah, kita mau bicara apa saja. Dengar ya, tentang sebuah pekerjaan Tuhan. Dengarkan ini. Mau bicara apa saja tentang sebuah pekerjaan Tuhan, selama Roh Kudus tahu di situ ada pemiliknya, dia sopan. Dia nggak akan pernah ganggu gugat pemilik itu sebelum yang merasa memiliki menyerahkan haknya kepada Roh Kudus. Betul tidak saya ngomong? Selama gereja itu merasa ada yang memiliki, maka Roh Kudus tidak akan pernah bekerja di tempat itu. Selama sebuah lembaga yayasan Kristen ada yang memiliki dan merasa ini aku yang mendirikan, ini punyaku, Roh Kudus nggak akan pernah bekerja di situ. Karena dia sopan. Dia nggak pernah merampok milik orang. Katakan amin. Itu yang saya belajar tentang diri yang luar biasa itu. Maka itu nanti bulan Mei ini kan hari Pentakosta. Doalah 10 hari. Tapi kalau dia melihat masih ada pemilik di situ, dia nggak akan bekerja apa. Ngerti yang saya maksud, saudara? Maka itu tanyakan. Walaupun kita yang merintis pelayanan itu, jangan pernah merasa itu milikku. Tidak. Sadar, Roh Kudus itu pribadi yang sangat sopan. Akhirnya setelah saya ngomong itu, semua sadar. Jadi percuma kita kumpul. Iya, ayo makan terus pulang sudah. Lu percuma kamu rapat di sini, saya bilang. Kamu usul apa saja, pemiliknya masih di situ. Loh, betul tidak? Enggak ada gunanya kita bicarakan. Cuma ada satu di antara dua kita tunggu. Satu, tunggu dia menyerahkan atau tunggu dia mati. Dah gitu saja. Loh, kalau dia nggak mau menyerahkan ya tunggu matinya dong. Kan orang bisa mati. Nah gitu aja. Maka itu mari kita tanyakan, saudara-saudara, siapa yang menawan kita? Saudara, uang sering menawan banyak hamba Tuhan. Jawab iya atau tidak? Sehingga semua yang dikerjakan pokoknya uang dulu. Jangan. Barang-barang itu tadi, termasuk istri, catat itu baik-baik, yang membuat kita nggak bisa moving to the next level. Jawa bilang diganduli terus. Roh Kudus nggak bisa narik, nggak. Kalau dia narik kita, dia kasihan kita. Enggak. Dia mau tunggu yang membelenggu kita ini mau dilepaskan dulu atau tidak. Yang memasung kaki kita ini harus dilepaskan dulu. Baru Roh Kudus bisa ambil alih. Amin. Temukan itu dalam hidup kita. Saya ulangi ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu. Hebat. Kalau saya pakai bahasa saya tambahkan satu kata, mau. Nah ini caranya, maka itu belajar bahasa baik-baik dan tambahkan kata mau. Itu artinya besar di ayat ini. Saya bacakan begini ya. Dan aku tidak mau tahu. Lebih kuat nggak? Lebih kuat nggak daripada sekedar dan aku tidak tahu. Masalahnya Paulus sudah tahu.